Nama saya Badai Bapak Ibu. Kalau di flyer di depan itu ditulis Badai X Krispati. Nah, mungkin ada yang pernah dengar ya band yang namanya Krispati, mungkin pernah tahu ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin anaknya mungkin pernah tahu. Saya adalah seorang musisi, saya produser musik dan juga edukator musik. Padahal latar belakang pendidikan saya adalah insinyur teknik mesin. Nah, sangat tidak nyambung nih dengan pekerjaan saya. Tapi berkat ketidaknyambungan itu, Tuhan bisa pakai semuanya menjadi luar biasa. Mungkin saudara nggak pernah sadar kalau Tuhan menempatkan kita itu kadang-kadang nggak nyambung. Tapi Tuhan punya maksud luar biasa dari ketidaksambungan itu. Sehingga saudara punya kapabilitas yang bisa maksimal di dunia yang mungkin saudara nggak bisa tebak. Itu adalah rahasia Tuhan. Saya selalu dikira orang Batak. Tadi saya bilang sama Pak Prima, ya, saya suka disangka orang Batak. Bapak Ibu percaya nggak kalau saya orang Batak? Percaya nggak? Percaya ya? Oke. Abang yang di belakang, menurut abang saya marga apa bang? Kira-kira aja. Oh, Inang Sinaga ya. Nah, Bapak Ibu, saya tuh selalu dikira orang Batak. Padahal ibu saya itu Ambon. Ibu saya Ambon, papa saya NTT. Jadi Maluku dengan NTT itu Indonesia mana? Indonesia Timur. Jadi saya tuh nggak ada Batak-Bataknya sama sekali. Saya lahir Jakarta, muka saya aja yang mirip marga Sinaga mungkin ya. Jadi saya kalau ke pesta Batak itu saya tinggal ngaku aja. Marga apa aja orang pasti percaya karena rahang-rahang saya pasti rahang Batak. Saya nggak tahu juga kalau Pak Prima juga ternyata orang Batak ya. Saya sangkain orang Manado Bapak ini. Nah, saya sudah berkeluarga, istri saya satu dan ya pastinya akan selamanya tetap satu. Amin. Anak saya 2, Bapak Ibu. Yang satu kelas 2 SMA dan yang satu lagi baru kelas 6 SD. Ya, nama saya ini sering ditengking oleh gereja Bapak Ibu ya. Kan banyak tuh lagu-lagu gereja. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Jadi nama saya ini sering ditengking sama gereja. Padahal kalau mau lihat nama saya di KTP Bapak Ibu pasti kaget nama panjang saya itu adalah Doa di Badai. Disambung semua, nggak dipisah. Karena kalau dipisah nanti bisa kangen. Doa di Badai, Doa di Badai. Saya akhirnya baru tahu kenapa ayah saya menamakan saya Doa di Badai. Karena di dalam sebuah doa, badai yang tadinya membawa bencana akan mendatangkan hal yang dahsyat. Amin. Gak ada sesuatu yang tidak luar biasa kalau didukung sama doa. Gak ada hal yang menjadi dahsyat kalau gak didukung sama doa. Jadi kita boleh bersyukur dan boleh kasih tepuk tangan untuk para tim doa dong. Terima kasih tim doa, tadi saya diajak berdoa ya Bu di depan. Sesuai sama nama saya Doa di Badai. Ya, saudara, saya bicara hari ini gak panjang lebar. Mungkin 30-35 menit saya akan bicara tentang message Tuhan. Saya mau bicara tentang KPK. Bapak Ibu tahu KPK? Apa yang Bapak Ibu tahu tentang KPK? Pemberantasan korupsi ya. Nah, tapi KPK menurut saya hari ini adalah kesempatan, pengorbanan, dan kesetiaan. Bisa ingat-ingat ya Bapak Ibu. KPK, kesempatan, pengorbanan, kesetiaan. Itulah yang namanya hidup. Jadi saya rangkum hidup itu ada 3. Kesempatan, pengorbanan, dan kesetiaan. Terkadang orang tidak mengerti kalau hidupnya itu sebagai manusia. Saya kelahiran 1978, mungkin ada yang seumuran saya di ruangan ini. Artinya saya masih umur 25 tahun ya. Ya,
Saya bersyukur di umur yang 3 tahun lagi mau gocap nih, mau 50 tahun. Saya masih diberikan kesempatan. Untuk apa? Untuk berdiri di tempat ini bicara tentang Yesus. Karena banyak sekali teman-teman saya kategori artis di dunia sekuler, males bicara tentang Yesus. Bukan males lah, mereka takut bicara tentang Yesus. Kenapa? Alasannya banyak. Kehilangan pekerjaan, kehilangan teman, atau kehilangan kesempatan-kesempatan lain. Padahal kesempatan untuk bicara tentang Yesus itu adalah kehormatan. Setuju Bapak Ibu? Dan bicara tentang Yesus hari-hari ini itu bukan tugas pendeta saja. Bukan tugas mereka yang sekolah tinggi teologi ya. Bukan tugas mereka lagi untuk pendeta-pendeta dengan bergelar-gelar panjang di belakang namanya. Tapi sudah menjadi tugas semua anak Tuhan. Sudah menjadi tugas kita semua untuk bicara tentang Yesus setiap hari. Apa yang menjadi kebaikan Tuhan, kita harus bicarakan itu. Kita harus punya keberanian, kita harus punya energi yang luar biasa untuk bicara tentang Yesus. Mari kita buka sama-sama di Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Bisa ditayangkan? Saya. Oke. Yang sudah dapat, tolong katakan amin. Amin, udah dapat semua? Oke. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kuanggap rugi. Karena siapa? Karena Kristus. Dan ayat ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Luar biasa gak Bapak Ibu? Ini sangat luar biasa. Luar biasanya di mana? Luar biasanya adalah dari banyak pengajaran di muka bumi ini, dari banyak kepercayaan di muka bumi ini, kita adalah orang-orang terhormat yang bisa kenal siapa Yesus. Kita adalah orang-orang beruntung yang bisa kenal kebaikan Tuhan. Tadi saya banyak sharing dengan Pak Prima tentang kehidupannya yang sangat luar biasa. Bahwa sebagaimana ajaibnya Tuhan menangkap hidupnya. Tuhan menangkap setiap menit, setiap detik, setiap jam di dalam kehidupan kita. Dengan caranya yang ajaib. Saudara percaya nggak kalau pemikiran kita terkadang nggak masuk sama pemikiran Tuhan. Kalau kita sudah mulai mengukur Tuhan dengan logika, artinya kita meragukan kekuatan Tuhan. Di mana Tuhan bisa menangkap kita dengan segala caranya yang ajaib, Bapak Ibu. Ada teman-teman saya yang dulunya preman, dulunya narkoba, dulunya selalu gonta-ganti pasangan, selalu jadi penipu, selalu jadi orang-orang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan tangkap dengan caranya yang masing-masing. Nanti saya akan memberikan beberapa kesaksian saya tentang bagaimana Tuhan menangkap saya dari orang yang gak punya kepercayaan diri untuk memberitakan firman Tuhan. Yang pertama, kesempatan mengenal Kristus adalah kehormatan. Kalau bicara kehormatan, berarti bicara privilege. Kalau bicara kehormatan, bicara kebanggaan. Sebagai anak Tuhan yang percaya dan sudah ditebus secara gratis oleh Tuhan di atas kayu salib, seharusnya kita punya kehormatan itu. Bagaimana cara membuktikan kehormatan itu Bapak Ibu? Bagaimana caranya? Total, give the best. Memberikan yang terbaik. Yang paling gampang saya kasih contoh tuh, nah saya basicnya adalah pemain musik. Ya. Saya masih pelayanan di bidang musik Bapak Ibu sampai hari ini. Saya berjemaat di GBI Cibubur Raya.
sebagai keyboardis. Jadi meskipun saya sudah sibuk di dunia sekuler, justru saya pertama kali melayani Tuhan itu sejak tahun 96 ketika saya baru lulus SMA, saya memulainya dari gereja dulu. Baru Tuhan bukakan jalan di dunia sekuler. Jadi kalau orang menebak Badai bisa nyanyi di gereja-gereja, bisa bawain firman Tuhan, itu karena dia sudah punya band terkenal atau lagunya hits. No. Jauh sebelum saya ketemu teman-teman saya di Krispati, Tuhan sudah tangkap saya untuk melayani Tuhan. Pelayanannya bukan berdiri di sini Bapak Ibu. Saya masih menjadi organis di sebuah gereja GPIB waktu itu. Karena Bapak Ibu saya tuh berjemaat dan kebetulan ayah saya adalah mantan pendeta gereja Protestan. Nah biasanya kalau orang-orang timur itu kan banyak di gereja Protestan. Jadi saya melayani di situ. Dikasih PK enggak? Enggak. Saya enggak pernah mengenal PK dari zaman saya tahun 96 saya melayani Tuhan. Saya enggak pernah kenal namanya persembahan kasih. Tetapi kalau ada orang yang datang ke saya, tergerak oleh hati Tuhan, memberkati, saya akan salurkan lagi ke tempat lain. Bukannya sosokan, tapi Bapak Ibu saya selalu mengajarkan, di dalam melayani Tuhan, yang pertama adalah motivasi. Yang kedua, berkat mengikuti. Itu yang selalu ayah saya dan ibu saya pesankan. Makanya saya bilang kesempatan mengenal Kristus adalah kehormatan. Saya dapat pengalaman berharga 2 tahun terakhir Bapak Ibu. Saya dapat rezeki, dapat berkat Tuhan di dunia sekuler. Saya bisa membuatkan lagu, karena saya pencipta lagu, saya membuatkan lagu untuk beberapa pejabat pemerintahan. Salah satunya saya lagi garap albumnya Panglima TNI. Kalau Bapak Ibu sering dengar radio Sonora, ini sekarang lagunya lagi airplay tinggi nih. Dan kemarin Panglima TNI baru keluarkan film namanya Believe. Film tentang biografi ayahnya. Dan puji Tuhan saya dapat kehormatan untuk membuatkan lagu buat beliau. Ya Bapak Ibu tahu sendiri lah ya, kalau dipanggil sama orang-orang pemerintahan harus siap sedia. Berangkat jam segini. Dan saya biarpun ngantuk-ngantuk saya berangkat. Itu manusia yang panggil Bapak Ibu. Tapi ketika Tuhan panggil kita, berangkat pelayanan, berangkat jadi usher, berangkat jadi pendoa, berangkat jadi pemain musik. Tar dulu deh Tuhan. Tar dulu lah, ini masih kaum rebahan semua nih. Udah gitu gerejanya jauh lagi, tinggalnya di ujung Berung gitu ya. Gimana Tuhan ongkosnya? Gimana Tuhan bensinnya? Gimana Tuhan makannya? Semua serba khawatir. Itu artinya kita masih belum menghargai kehormatan itu. Jadi kesempatan mengenal Kristus adalah kehormatan. Bahkan di ayat yang berikutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu cek di ayat ke-10, masih di Filipi 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Saudara pernah dapat privilege ini di tempat lain? Pernah? Gak ada yang menyatakan segambar dan serupa dengan dia. Hanya kita, anak-anak Tuhan. Yang dinyatakan dengan materai segambar dan serupa dengan dia. Yang kedua Bapak Ibu. Kesempatan melayani Kristus adalah kehormatan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang dapat tugas pelayanan, apapun pelayanan itu, jangan sia-siakan itu. Sekecil apapun pelayanan yang Anda lakukan, entah Anda menjadi usher, Anda menjadi greeter, Anda menjadi tukang beres-beresin bangku, siap-siapin kopi, siapin air mineral, bahkan sampai di mimbar ini, do the best for God. Itu dengan sepenuh hati. Firman Tuhan katakan, lakukan seperti untuk Tuhan. Itu gak gampang loh Bapak Ibu. Pernah mendengar gak kalau kita nih pelayan mimbar ya.
Entah itu hamba Tuhan, pemain musik, singer, worship leader. Semua sangat rentan dengan kesombongan. Semua sangat rentan dengan egosentris. Semua sangat rentan dengan motivasi yang gak jelas. Jadi Tuhan bilang bahwa ketika kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, lakukan dengan baik. Dan yang ketiga, kesempatan memberikan firman tentang Kristus, menceritakan tentang Kristus, itu juga kehormatan. Kemarin Pak Prima seharusnya mengundang saya di cabang lain, tapi pada saat itu saya lagi nggak match waktunya ya Pak. Saya terus terang ketika sebuah gereja minta saya memberitakan firman, secara human, secara manusia, saya masih suka deg-degan. Kenapa? Karena banyak orang yang bilang, Badai kan bukan pendeta. Sekolah pendeta di mana dia? Kok bisa bicara tentang kebaikan Tuhan? Dasarnya apa? Tapi Bapak Ibu jangan lupa, kalau kemurahan Tuhan itu tidak berlaku saja untuk mereka yang sekolah tinggi, teologi. Kemurahan Tuhan berlaku untuk semua orang. Bahkan mereka yang berani speak up tentang Yesus. Kalau nggak ada orang yang mau speak up tentang Yesus, siapa lagi yang mau bicara tentang Yesus? Baik di kantor Anda, di pergaulan Anda, dimanapun bicara tentang Yesus. Hal yang kedua, kita bicara tentang pengorbanan. Kita bicara tentang pengorbanan. Bapak Ibu bisa buka di Mazmur, ya. Di Mazmur 51 ayat 17. Mazmur 51 ayat yang ke-17. Bisa baca sama-sama? 1, 2, 3. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Firman ini mau menegaskan Bapak Ibu bahwa ya, pengorbanan di dalam mengikut Kristus adalah tiket paling mahal menuju kemuliaan. Bahkan Yesus sendiri rela mengorbankan dirinya. Dalam posisi dia sebagai Allah, sebagai Tuhan. Seharusnya dia bisa menolak kayu salib itu. Tetapi dia mau ambil ini untuk bayar semua dosa-dosa kita. Bapak Ibu pernah membayangkan ketika Yesus tidak mati di kayu salib ribuan tahun yang lalu. Kita akan hidup semua di dalam penghakiman. Kita hidup di dalam kutuk dan dosa. Namun karena Yesus mati di kayu salib, semua diganti dengan hukum kasih. Itu semua karena kebaikan Yesus. Kita gak akan sanggup Bapak Ibu. Mungkin kalau ada di ruangan ini yang sanggup dibentangkan di kayu salib, mungkin silakan angkat tangan. Kalau saya sih gak sanggup ya. Belum dipaku, saya udah mati duluan mungkin. Jangankan disalib Bapak Ibu, disuntik jarum infus saja saya suka takut. Tapi Yesus lakukan itu Bapak Ibu, Yesus lakukan itu. Yesus lakukan itu untuk kita yang gak ada apa-apanya ini. Ya, pengorbanan ini memang sulit dilakukan Bapak Ibu untuk kita yang masih ego. Sulit dilakukan untuk kita yang masih ego. Saya mau kesaksian sedikit. Di tahun 2005 ketika saya dengan band saya baru album pertama. Album pertama kami, puji Tuhan pada saat itu laku sampai 550.000 kopi. Masih penjualan fisik waktu itu ya, masih CD dan kaset. Lalu di tahun 2005 juga kami mendapatkan nominasi di MTV Music Indonesia pada saat itu sebagai pendatang baru terbaik.
Saya mau cerita sedikit. Kenapa pada saat itu saya melakukan sebuah sacrifice yang menurut saya di luar akal sehat. Kami harus menerima penghargaan di tenis indoor Senayan itu pada jam 7 malam Bapak Ibu. Sementara saya tinggal pada saat itu masih di daerah Jakarta Selatan, di daerah Mampang. Nah, pada saat saya album pertama, jujur saya belum bisa nabung Bapak Ibu. Begitu saya dapat hasil manggung, saya belikan baju, saya belikan celana baru supaya saya manggung percaya diri. Maklum lah, baru jadi artis baru pada saat itu kan. Lalu saya harus bantu ibu saya harus bantu keponakan-keponakan saya. Jadi at least saya tidak punya tabungan. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, saya nggak punya uang di kantong saya untuk berangkat ke tenis indoor. Secara pada saat itu saya belum punya mobil di tahun 2005 itu. Album lagi booming-boomingnya, saya belum punya mobil Bapak Ibu. Nah, singkat cerita, saya harus berangkat dan sampai di tenis indoor jam 7 malam. Akhirnya saya lihat di tas saya cuma punya satu handphone kesayangan saya waktu itu, namanya Nokia 1100. Masih ingat ya, Nokia 1100. Warnanya biru, abu-abu, keypadnya karet. Saya hanya punya itu. Bagaimana caranya saya bisa ke tenis indoor? Saya jual handphone saya ke tukang voucher. Dulu tuh zaman voucher elektrik ya Pak Prima dulu. Yang pakai koin digosok-gosok. Tahun 2005 itu masih voucher elektrik. Saya jual Bapak Ibu. Teman saya yang punya voucher elektrik ini masih hidup sampai hari ini. Dan dia masih ingat cerita ini. Dia bilang sama saya, "Dai, lu kan udah artis, kenapa mesti jual handphone?" "Ya udahlah, gue gak punya ongkos nih untuk ke tenis indoor, lu bayarin aja dulu." Akhirnya dia bayarin handphone saya 400.000 rupiah. Dan hari itu saya punya uang 400.000 untuk berangkat ke tenis indoor Bapak Ibu. Minimal gak kepanasan. Saya bisa naik taksi lah. Karena saya gak punya mobil kan. Tanpa berpikir panjang saya jual, saya terima uang, saya berangkat ke tenis indoor. Lucunya di tenis indoor ini Bapak Ibu, di sebelah sana itu adalah ruangan mau masuk ya. Saya di sini sama teman-teman Krispati lagi ngumpul menunggu giliran, diwawancara dulu sama seorang VJ. Kemudian saya melihat dari jauh Ari Lasso. Ari Lasso sedang diwawancara sebelum kami. Dan pada saat itu Ari Lasso pegang handphone. Ternyata handphone itu adalah sponsor dari acara tersebut. Cuma saya nggak pernah berpikir kalau, wah jangan-jangan handphone itu buat kita nih. Saya nggak pernah berpikir, ya udah saya tulus aja, oh ya udah mungkin Ari Lasso sedang diwawancarai. Terus kami dipanggil, ayo teman-teman Krispati maju yuk. Kami maju dengan polosnya dan segala macamnya. Kami diwawancarai. Gimana perasaannya masuk nominasi? Wah seneng Mbak, begini. Oke, silakan masuk, tapi sebelum masuk foto dulu ya dengan yang tadi handphone itu tadi Bapak Ibu. Kami foto berlima, megang handphone satu-satu. Handphonenya adalah Sony Ericsson W800. Di zaman itu Walkman handphone pertama di Indonesia. Tahu ya W800 ya. Itu adalah sponsornya. Dan setelah foto, karena saya nggak punya pikiran apa-apa Bapak Ibu, saya balikin handphone itu ke VJ-nya. Saya pikir handphone itu harus dibalikin ke penyelenggara kan. Saya balikin Pak. Akhirnya VJ Cathy Sharon waktu itu ya, mungkin yang muda-muda masih tahu. Dia bilang, "Mas, ini gak usah dibalikin Mas. Ini buat bandnya, satu-satu dikasih satu handphone." Jadi Bapak Ibu, siang jam 2 saya jual handphone saya 400.000 untuk naik taksi ke tenis indoor. Malam jam 7 saya diberkati Tuhan, saya dapat handphone 4,8 juta. Saya nggak pernah berpikir panjang bagaimana caranya saya bisa berangkat. Yang penting saya lakukan dengan tulus. Saya relakan apa yang saya punya untuk saya dapat rezeki dan berkat Tuhan yang nggak pernah saya tahu. And then malam itu kami menang, kami dapat award itu sebagai pendatang baru terbaik.
kami dapat beberapa hadiah termasuk handphone. Dari cerita ini bukan cerita pamer Bapak Ibu. Ini adalah cerita bagaimana kita dalam berkorban, kita gak usah pikir apa-apa. Message-nya adalah ketika kita mau lakukan pengorbanan, kita hanya pegang Tuhan hargai setiap apa yang kita korbankan. Dengan jiwa yang hancur, dengan hati yang patah. Itu adalah korban yang luar biasa. Kalau bicara masalah jam pelayanan Bapak Ibu, tanpa bermaksud apa-apa. Saya itu selalu pengen pelayanan tuh pagi. Ibadah pagi, jam 7, jam 8. Kalau jam-jam siang, biasanya itu adalah jam untuk keluarga saya. Biasalah, masih punya anak-anak yang selalu, Pak jalan dong Pak, kesinilah, kesitulah, segala macam. Tapi ketika saya diminta pelayanan jam 11 dan jam 2 siang, saya harus korbankan itu Bapak Ibu. Saya berangkat ke sini hampir 1 jam 45 menit karena saya tinggal di pedesaan. Saya tinggal di Kabupaten Bogor. Di daerah kota wisata Cibubur. Kalau kita mau berhitung, kita mau bilang bahwa, aduh gak masuk nih sama jarak dari rumah segala macam. Bapak Ibu percaya ada kemenangan terjadi hari ini kalau kita masih berhitung? Ada kemenangan yang terjadi kalau kita masih berhitung? Halo? Tidak ada. Justru karena kita tidak pernah berhitung, Tuhan perhitungkan itu. That's why pengorbanan dalam mengikut Kristus adalah tiket paling mahal menuju kemuliaan. Yang terakhir, kita bicara kesetiaan. Ada satu firman Tuhan yang legendaris sekali yang udah biasa kita dengar, tapi ini powerful sekali. Kita buka dari Lukas 16 ayat 10a. Lukas 16 ayat 10a. Ada yang bisa bacakan saya? Satu? Oh ini. Lukas 16 ayat 10a. Pak Prima boleh bacakan? Ya. Yes. Yes. Wow, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ini ayat yang mungkin dari kecil kita udah denger ini Bapak Ibu. Tuhan bilang barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia akan percayakan perkara-perkara besar. It works. Dan itu terbukti nyata Bapak Ibu. Ada kesaksian pendek yang akan saya bagikan. Tahun 1998 saya masih kuliah. Ayah saya sedang stroke. Sudah 5 tahun stroke. Saya kuliah di Trisakti dengan biaya yang sangat-sangat mahal. And then ayah saya meninggal tahun 1999. Dengan kondisi saya belum selesai kuliah. Dan sejak itu bantuan untuk saya kuliah di stop sama om saya. Stop. Langsung. Tidak ada lagi bantuan. Setiap hari saya hanya nangis berdua ibu saya. Karena kami tinggal berdua. Kakak saya udah pada menikah. Saya tinggal sama ibu saya. Ibu saya cuma pasang lutut, lipat tangan, berdoa setiap hari untuk kelanjutan rumah kami. Makan setiap hari dan lain-lain. Saya bilang sama ibu saya, Mam, saya harus kerja. Saya gak mau membebani mami, saya harus kerja. Kamu mau kerja apa? Saya hanya bisa musik. Saya akan cari kerja apapun tentang musik. Singkat cerita, saya boncengan sama teman saya Bapak Ibu. Lewat jalan yang namanya Salemba. Ada yang tahu jalan Salemba? Daerah Jakarta Pusat. Saya masuk ke Salemba Tengah. Gak sengaja lewat situ ke arah Percetakan Negara. Di satu lampu merah, saya nengok ke sebelah kiri. Ada satu rumah besar bertuliskan menerima lowongan pekerjaan. Saya nggak tahu apakah itu Tuhan menggerakkan hati saya. Saya turun dari motor teman saya bilang, gue turun sini aja deh, lu lanjut aja. Lu mau kemana Day?
Gak, gue mau ke rumah ini. Gue mau nanya kerjaan apa yang ada di rumah ini. Akhirnya saya masuk Bapak Ibu. Dengan sepolos-polosnya saya masuk, saya tanya, maaf di sini ada pekerjaan apa ya? Dan di sini rumah apa? Dan ternyata di situ adalah studio rekaman Bapak Ibu. Studio rekaman. Namanya Harmony Studio di Salemba Tengah. Sekarang masih ada. Saya bilang, oh ini studio rekaman. Oh saya selalu excited Bapak Ibu. Karena saya suka musik kan. Saya bilang, ada pekerjaan apa ya Pak di sini? Boleh nggak saya ngelamar? Kamu mau jadi apa di sini? Apa aja deh Pak. Operator kek atau main-main piano kek. Saya bisa deh Pak. Gak ada kalau itu. Oh yang ada apa Pak? Office boy. Saat itu saya terdiam sebentar dan saya langsung gak ngambil mikir apa-apa. Saya ambil Bapak Ibu. Oke gak apa-apa Pak. Saya mau jadi office boy. Kamu masih kuliah? Iya Pak, saya masih kuliah. Saya butuh uang untuk perkuliahan saya. Singkat cerita, saya 6 bulan jadi office boy di situ. Bekerja dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi. Dari hari Senin sampai Jumat. Di situ saya ketemulah banyak band-band legend yang rekaman di situ. Saya lihat Panbers, saya lihat Deloitte, saya lihat Mbak Tri Utami juga rekaman di situ. Saya seneng lah. Namanya anak muda. Saya lihat, wah ini legend-legend semua. Apa yang merubahkan hidup saya Bapak Ibu? Di satu sore, saya seperti biasa, saya rapi-rapin studio, saya nyapu-nyapu. Tiba-tiba ada klien masuk. Selamat malam. Malam Pak. Saya masuk shift 3 ya. Shift 3 itu dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi tadi. Oh iya Pak. Oh masih dibersihin ya? Oh kalau gitu saya cabut dulu deh, saya keluar dulu. Oh iya Pak. Tiba-tiba ada sebuah keyboard yang tidak mati Bapak Ibu. Saya mainin kayak brother ini lah main-main iseng gitu. Main. Tiba-tiba orang ini balik lagi Bapak Ibu dari pintu, balik lagi ke saya. Lalu dia duduk di depan saya. Dia bilang, kamu bisa main piano? Bisa Pak. Nama kamu siapa? Nama saya Badai Pak. Oke. Kenapa kamu kerja di sini? Ya Pak, saya masih kuliah, saya butuh uang, saya butuh dana. Oke. Kamu bisa coba main lagi, disuruh main nih dia nih. Dia liatin saya main, padahal mainnya biasa aja pada saat itu. Akhirnya Bapak ini ngomong, Badai, saya akan bicara sama owner studio ini untuk tidak menjadikan kamu sebagai office boy lagi. Kamu bisa aransemen gak? Bisa Pak, dikit-dikit. Kamu kerjakan album saya. Album anak-anak Bapak Ibu. Dia punya label namanya Jehovah Jireh. Dan Bapak pendeta itu ternyata dia pendeta. Yang lagi rekaman di situ. Namanya Pak Samiton Pangila. Pak Sam itu akhirnya yang membuat saya sejak hari itu tidak lagi menjadi office boy, tapi mengerjakan produksi-produksi musik dia. Kalau saya berhitung dan saya malas mengerjakan rencana Tuhan, Tuhan gak akan buat sesuatu yang baru dalam hidup saya. Dan saat itu hidup saya berubah. Saya mulai mengerjakan produk-produk musik dengan profesional, dan akhirnya Tuhan hantar sampai hari ini sudah 26 tahun di industri musik Indonesia. Ini luar biasa. Bukan saya yang luar biasa, tapi Tuhan yang luar biasa. Sebagai penutup, ada 3 kelemahan anak Tuhan di dalam kesetiaan. Yang pertama yang sudah saya sebutkan, orang Kristen suka berhitung atau tidak bersyukur dengan apa yang dia terima. Kalau ada lagu, hitung berkatmu satu-satu. Itu bukannya kita menghitung dan membuat perhitungan sama Tuhan. Itu artinya kita bersyukur setiap berkat yang Tuhan kasih. Tapi nyatanya anak Tuhan selalu berhitung. Kalau kita masih perhitungan sama Tuhan, tidak akan ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, sulit sekali merendahkan hati. Sulit sekali merendahkan hati. Memang kalau bicara masalah kerendahan hati, ini
artinya ada perang dengan diri sendiri. Maka kunci kesuksesan, kunci keberhasilan, kunci berkat, kunci kemenangan adalah takut akan Tuhan dan kerendahan hati. Dan yang ketiga, sulit untuk fokus dan konsisten. Banyak anak Tuhan diberikan kepercayaan, diberikan kepercayaan, tapi tidak mau konsisten, tidak mau fokus. Diberikan pelayanan musik, bentrok sama WL, cabut dari gereja. Bentrok dengan singer, cabut dari gereja. Bentrok dengan hamba Tuhan, cabut dari gereja. Pindah lagi di gereja lain, begitu lagi nasibnya. Sampai kapan rencana Tuhan akan selesai? Kalau kita tidak mau konsisten dan fokus. Amin. Jadi segala sesuatu yang sudah kita kerjakan hari ini, kerjakan seolah-olah untuk Tuhan. Tidak ada nama lain selain Yesus yang kita muliakan. Amin, Bapak Ibu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setiap hidup perdukungan dari Allah tidak berlaku lagi. Hari ini kau lepaskan cengkraman, kau tidak berhak atas roh jiwa tubuhmu. Pada saat dia dibaptis, setelah dibaptis dia tidak intim dengan Tuhan. Maka dengar baik, pada saat iblis coba menghancurkan dia, maka habislah dia.